Alvin kaget saat dia tahu kalau anak Hana diadopsi oleh Tian. Dan sebagai penebus dosa kesalahan dia di masa lalu terhadap Hana, akhirnya Alvin buka suara dan jujur kepada Hana kalau anaknya sekarang sedang berada dengan Tian. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang kesedihan Hana, di mana dia lagi-lagi kembali mengingat tentang sosok anak yang selama ini dia nanti-nantikan, buah cinta dia bersama Tian. Namun anak tersebut harus pergi untuk selama-lamanya. Secara tidak sengaja Hana ini menjatuhkan barang-barang peninggalan sang anak. Kemudian dia juga melihat hasil USG anaknya yang membuat dia jadi kembali rapuh ya guys ya. Dia merasa sedih sekali menatap hasil USG tersebut. Kemudian dia memegang topi yang dipakai oleh anaknya ketika lahir. Dan dia merasa sangat amat bersalah banget gitu sebagai seorang ibu tidak berhasil untuk mempertahankan anaknya. Di sini terlihat sekali kalau Hana benar-benar sangat amat terpuruk banget ya guys ya. Padahal dia sudah berusaha gitu untuk pergi ke luar negeri untuk ya mengobati depresi yang dia rasakan gitu. Dan butuh waktu 5 tahun loh untuk bisa kembali normal. Namun ketika melihat barang-barang dari anaknya ini terjatuh, hati dia rapuh lagi. Dan di sini Alvin yang melihat sendiri betapa rapuhnya sang adik. Dia ini kan sayang banget ya guys ya sama Hana. Tentunya dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Hana. Tapi dia merasa bersalah karena bagi dia sekarang hidupnya Hana itu hancur gara-gara dia. Gara-gara dia membuang satu-satunya kebahagiaan Hana sekarang, yaitu anak tersebut. Alhasil rasa bersalah yang dirasakan oleh Alvin ini malah semakin bertambah-tambah. 5 tahun juga lamanya dia bermimpi buruk karena Hana ini marah-marah sama dia gara-gara dia membuang anak Hana tersebut. Dan dia yakin kalau mimpinya itu akan menjadi kenyataan karena pastinya nanti Hana akan sangat amat kecewa sama Alvin dan bakalan marah banget gitu setelah tahu kalau Alvin setega itu sama Hana dan anaknya, memisahkan seorang ibu yang sangat amat mencintai anaknya yang tidak berdosa yang dibuang begitu saja. Kemudian di sisi lain, di episode kali ini kita juga akan melihat Tian yang berantem hebat dengan sang ayah. Di sini Yuda lagi-lagi memperingatkan dan mengancam Tian untuk tidak boleh dekat-dekat dengan Hana. Tapi Tian tidak tinggal diam juga nih guys. Tian sekarang bisa melawan papanya sendiri karena ya dia waktu itu sudah menepati janjinya kepada sang ayah untuk menjauh dari Hana dan untuk menikah dengan wanita lain, padahal dia tidak mau akan hal tersebut. Dan ya sebagai seorang laki-laki harusnya sang ayah Pak Yuda ini menepati janjinya juga untuk tidak mengganggu Hana dan keluarganya lagi, alias anak dari Hardi Utama ini. Jadinya ya Yuda tidak bisa ngomong apa-apa lagi juga. Dan di episode kali ini anak perusahaan dari Yuda ini kan hampir bangkrut ya gara-gara si Kinan. Ditambah lagi dengan Alvin yang berhasil merebut klien-klien dari anak perusahaan milik Yuda tersebut. Alhasil sekarang ya Yuda pastinya akan lebih fokus kepada perusahaan dia daripada dia harus mengurus rumah tangga anaknya. Ya tapi di sisi lain tentunya Tian tidak akan tinggal diam juga. Dia sudah melihat
wanita yang dia cintai sudah kembali lagi. Dan ini saatnya dia akan kembali berjuang untuk Hana. Kita lihat ya seberapa berjuangnya nih Tian ini untuk mendapatkan cintanya Hana. Kemudian di sisi lain, di episode kali ini ternyata Ibu Ira melihat kalau ada gelagat rasa cinta dan rasa suka dari seorang Nathan terhadap anaknya Hana. Jadi ternyata Nathan ini memang dari keluarga yang oke punya juga nih guys. Dan Ibu Ira merasa kalau sepertinya Nathan ini bisa dekat dengan Hana, kemudian yang lebih bagusnya lagi menjadi menantunya, ya akan lebih mudah bagi dia untuk menghancurkan keluarga Yuda. Terlebih sekarang Alvin juga sudah mulai naik nih. Kemudian dia mempunyai menantu yang kaya rayanya juga minta ampun, suka lagi sama Hana, menerima Hana apa adanya. Dan ya itu akan dimanfaatkan sekali bagi Ibu Ira untuk mendekatkan Nathan dan kalau bisa memberikan restu kepada Nathan untuk ya dekat-dekat sama Hana, dan pada akhirnya Hana akan bisa menjadi istri dari Nathan ini. Dan ya siap-siap juga nih guys, Tian bakalan hancur seperti Hana waktu itu melihat Nathan menikah dengan wanita lain. Di episode kali ini, dan sebenarnya nggak di episode kali ini sih, di beberapa episode ke depan ya guys ya, mungkin di 1 minggu ke depan kita akan melihat Nathan yang akhirnya berhasil meminang Hana, dan kita akan melihat betapa hancurnya hatinya Tian karena istrinya dipinang oleh laki-laki lain. Dan Hana pun ya tak bisa berkata apa-apa. Mungkin itulah satu-satunya cara untuk bisa membuat Tian ini tidak dekat-dekat lagi dengan dia. Terlebih lagi sekarang si Misa juga ya sering banget bertemu dengan Hana, kemudian mengancam Hana, mengatakan kalau dia adalah wanita satu-satunya yang dicintai oleh Tian. Jangan macem-macem Hana sama Tian, jangan deket-deket lagi sama Tian dan segala macamnya. Dan toh sebagai seorang wanita yang berpendidikan, kemudian yang harga dirinya nggak boleh diinjak-injak juga, Hana juga harus bisa jaga diri ya dari Tian. Karena kan dia tahu nih kalau Tian itu punya istri dan punya anak. Jadinya dia harus menghargai keputusan Tian yang juga sudah memiliki keluarga. Jadinya dia harus ya jaga jarak lah dari Tian. Dan pada akhirnya karena mengingat itu semua, Hana ini terpaksa harus ya membiarkan Tian untuk bahagia dengan keluarganya, walaupun sebenarnya Tian tidak bahagia, dan dia harus mengorbankan perasaannya dan menikah dengan wanita lain, laki-laki lain, yaitu Nathan. Dan itulah yang diinginkan oleh keluarganya juga, agar Hana ini bisa move on. Kemudian di sisi lain, ternyata Alvin karena saking merasa bersalahnya ya guys ya sama Hana, akhirnya dia kembali ke panti asuhan tersebut. Dan ya dia sebenarnya kan sudah tidak sekali dua kali ya ke panti asuhan itu untuk meminta informasi tentang siapa sebenarnya orang tua asuh atau orang tua angkat yang mengadopsi anak dari Hana tersebut. Sehingga nanti untuk menebus rasa bersalah dari Alvin bisa mengambil anak itu dan mengembalikannya kepada Hana. Tapi ya 5 tahun berselang ya, akhirnya dia mendapatkan alamat dari orang tua adopsi anaknya Hana ini. Dan nanti betapa kagetnya Alvin setelah dia mengetahui kalau ternyata orang tua yang mengadopsi anaknya Hana itu adalah Tian dan Misa. Nah, hal inilah yang akan membuat Alvin jadi kebingungan harus berbuat apa. Apakah dia harus jujur kepada Tian atau dia akan mengambil atau menculik si Reihana ini untuk mengembalikannya kepada Hana. Dia bingung banget. Jadi mungkin dia akan tenang dulu dan mencari cara gitu. Gimana nih caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dia nantinya bakalan mencari tahu,
dan mencari celah untuk bisa mengembalikan Rayhana kepada Hana. Dan mungkin dia juga akan menurunkan egonya, dia mau ngomong sama Tian dan akhirnya jujur sama Tian kalau sebenarnya anak yang Tian adopsi itu adalah anaknya Hana dengan Tian, yang membuat Tian akhirnya merasa sangat amat sedih. Dan ya di sisi sedih itu dia pastinya bahagia dan terharu juga, karena ternyata waktu itu anak ini menangis dan tenang digendong sama Tian, itu adalah pertanda kalau dia memang ingin dibesarkan oleh sang ayah. Waduh, ini sih benar-benar momen yang sangat amat ditunggu-tunggu ya guys ya, dimana Rayhana ini akan terbongkar kalau dia sebenarnya adalah anak dari Hana dan Tian. Udah gak sabar banget ya kalau tahu si Hana ini tentang anaknya yang ternyata masih hidup gitu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.